Selamat pagi, selamat datang kepada Bapak Ibu dalam acara SF Tax Free Morning Briefing dengan topik pembahasan Recent Development and Trending Issue on Tax Audit 22 April 2021. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi absensi pada kolom chat dengan menuliskan nama dan asal perusahaan atau instansi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Deta, saya akan menjadi MC dalam acara pada hari ini. SF Tax Free Morning Briefing hari ini akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Rifai. Beliau adalah Tax Manager di SF Consulting. Sebelum acara dimulai, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu terlebih dahulu tata tertib selama acara berlangsung. Yang pertama, dimohon kepada Bapak dan Ibu dapat mengisi absensi pada kolom chat dengan menuliskan nama dan asal perusahaan atau instansi. Yang kedua, untuk kelancaran acara, admin akan mematikan seluruh mikrofon peserta morning briefing. Yang ketiga, apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan, Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan dalam kolom chat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab oleh pembicara setelah sesi pemaparan materi selesai. Yang keempat, selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat mengirimkan feedback from CFF. Link untuk pengisian CFF sudah diinformasikan pada email reminder yang dikirimkan oleh admin pada H-1 acara dan akan kami informasikan kembali melalui kolom chat setelah acara berakhir. Materi acara hari ini dan e-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang hadir dengan mengisi absensi pada kolom chat dan peserta yang mengirimkan feedback form. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan secara singkat mengenai profil dari SF Consulting. SF Consulting didirikan pada tahun 2004. Dia menyediakan one-stop services terdiri dari tax, transfer pricing, business process, custom and excise, legal services, dan Center of Excellence. SF Consulting memiliki 3 orang partner, yaitu Ibu Sri Wahyuni Sujono selaku Managing Partner. Ibu Sri Wahyuni Sujono sudah memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman bekerja sebagai tax consultant, dimulai dari bekerja dengan Arthur Andersen, Ernst & Young Indonesia, hingga kemudian mendirikan SFC. Yang kedua, Bapak Stan Pranoto selaku Senior Partner. Bapak Stan Pranoto memiliki pengalaman bekerja dengan Arthur Andersen selama 19 tahun dan Ernst & Young selama 3 tahun sebagai Tax and Business Advisory Partner. Hingga kemudian pada tahun 2006, beliau bergabung dengan SF Consulting. Yang ketiga, Ibu Ratna Febrina selaku partner. Ibu Ratna Febrina memiliki pengalaman selama lebih dari 25 tahun bekerja sebagai tax consultant, dimulai dari bekerja dengan Arthur Andersen, Ernst & Young, dan kemudian bersama-sama dengan Ibu Sri Wahyuni Sujono mendirikan SFC. Untuk pembicara hari ini yaitu Bapak Ahmad Rifai, Tax Manager di SF Consulting. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang perpajakan Indonesia. SF Consulting merupakan bagian dari afiliasi Crowe Global dan TPA. Sekian penjelasan dari saya mengenai SF Consulting. Selanjutnya, mari kita mulai acara pagi ini. Kepada Bapak Ahmad Rifai, kami persilakan. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu yang saya hormati. Terima kasih telah hadir di dalam acara morning briefing dengan tema Recent Development and Trending Issue on Tax Audit ya. Jadi untuk agenda kita hari ini kita akan bagi menjadi 3. Lebih simpelnya yaitu terkait nanti background yang membahas lebih ke arah capaian dan rencana atau strategi dari DJP
untuk 2020 sampai 2024. Selanjutnya juga untuk agenda yang kedua terkait tax audit issue, dan yang terakhir mungkin sesi tanya jawab ya. Jadi secara ringkas agenda kita untuk hari ini ada 3. Oke. Nah, sesuai dengan tema ya kita akan membahas mengenai recent development, tapi ada baiknya kita mereview capaian dari DJP sendiri pada tahun 2015 sampai 2019 ya. Nah, ini tertuang dalam rencana strategis DJP bahwa capaian pada tahun 2015 itu yang pertama adalah adanya penerapan e-tax invoice ya. Jadi di sini diterapkan untuk PPN penerbitan ada e-tax invoice dan adanya penggunaan atau istilahnya adanya pengawasan ya terhadap penggunaan faktur-faktur pajak atau penerbit faktur pajak fiktif. Jadi di satu sisi kita DJP istilahnya mengembangkan program e-tax invoice, di sisi lain juga menerapkan enforcement untuk menindak penerbit faktur pajak fiktif tersebut. Dan di tahun yang sama juga ada reinventing policy, yaitu di sini lebih ke arah untuk pembinaan terhadap wajib pajak agar lebih patuh ya atau comply dengan adanya istilahnya semacam relaksasi ya. Jadi WP di tahun ini bisa melakukan pembetulan dengan tidak dikenakan sanksi, yaitu hanya berlaku 2 tahun, yaitu di tahun 2015 dan di tahun 2016. Nah, di tahun berikutnya yaitu tahun 2016 mungkin kita ingat dengan adanya amnesti pajak atau tax amnesty. Di sini mungkin program yang paling terobosan yang paling besar dari DJP di tahun itu setelah adanya sunset policy ya. Dan di sini dengan adanya program tax amnesty ini diharapkan secara nasional impact-nya akan baik bagi peredaran uang yang ada di Indonesia untuk kebutuhan berusaha. Jadi ini di 2016 dan ada geotagging. Jadi mungkin ini secara internal DJP mereka istilahnya memetakan wajib pajak ya berdasarkan basis wilayahnya. Dan ya tadi juga di 2016 masih terdapat relaksasi tarif PPh final ya. Ini juga ada revaluasi aktiva tetap ya. Ini lanjutan dari 2015, yaitu di 2016 juga ada untuk relaksasi tarif PPh final. Dan di 2017 ini amnesti pajak masih ada untuk kelanjutannya. Dan yang paling baru untuk meningkatkan atau memetakan wajib pajak berdasarkan kepatuhan ya, tingkat kepatuhan. Di sini DJP istilahnya memberikan atau labeling kepada wajib pajak berdasarkan metode compliant risk management. Jadi nanti di sini wajib pajak akan dilihat secara risk yang ada di masing-masing wajib pajak, apakah nanti termasuk kategori patuh atau yang tidak patuh. Tapi levelingnya nanti kita lihat lebih detail. Nah, untuk yang implementasi e-filing dan bayar secara online. Jadi
Di 2017 juga sudah mulai diterapkan e-filing dan bayar juga secara online. Ini merupakan terobosan untuk lebih mengarah ke digitalisasi ya dari sistem perpajakan atau otomasi. Jadi di sini diharapkan wajib pajak lebih mudah dalam penyampaian SPT dan pembayaran juga menjadi lebih mudah. Dan di sisi internal di 2017 juga Humas DJP ini ditingkatkan efektivitasnya. Jadi kalau di sini kita bicara web DJP menjadi lebih baik, terus media sosial juga menjadi prioritas untuk ditingkatkan, dan juga yaitu pelayanan dari DJP lah secara online, secara keseluruhan itu ditingkatkan di 2017. Nah, kalau di 2018 kita di sini memasuki era transparansi data dan informasi atau automatic exchange of information. Jadi di sini diharapkan basis data dari DJP meningkat tajam ya, dan diharapkan memulai dengan adanya program tax amnesty 2016-17 di 2018 ini WP diharapkan lebih transparan dan data atau informasi yang istilahnya big data yang akan digunakan oleh DJP dalam mengolah exposure ya, itu menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, selanjutnya juga di sini pengembangan dari e-filing, e-form, dan e-faktur. Ini dengan adanya platform tersebut memudahkan DJP untuk mengembangkan basis data yang ada juga. Jadi memang di 2018 lebih fokus ke arah pengembangan basis data dari wajib pajak. Nah, selanjutnya capaiannya yaitu juga menerapkan insentif pajak untuk UMKM. Tujuannya sama ya, menyerap WP-WP baru yang belum terdaftar menjadi terdaftar dengan adanya insentif tersebut. Yang pertama mungkin diterapkan dengan tarif 1% menjadi 0,5% untuk lebih meningkatkan wajib pajak yang ingin menjadi WP terdaftar ya. Dan selanjutnya di 2019 ini lebih ke tataran implementasi untuk automatic exchange of information. Jadi setelah era transparansi itu dibuka di 2018, di 2019 diharapkan sudah ada implementasinya. Dan di sini juga di 2019 diterapkan yang namanya joint audit antara DJP dan DJBC atau Dirjen Bea Cukai ya. Dan di sini lebih lanjut adanya ekstensifikasi dan pengawasan atas amnesti pajak. Jadi karena dianggap di 2019 kemungkinan sudah berakhir masa pelaporannya ya, ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, di sini muncul untuk aturan-aturan terkait pengawasan lebih ke arah supervisory bagi wajib pajak yang ikut tax amnesty. Dan diharapkan dari sini ya tidak ada penyimpangan ya, artinya semua harta yang harusnya dilaporkan sebagai harta TA itu tidak ada lagi, istilahnya tidak ada temuan harta baru ya pada tahun-tahun sebelum TA. Oke. Selanjutnya juga di sini ditingkatkan fungsi penyuluhan, dikuatkan agar tercipta kepatuhan wajib pajak sukarela. Jadi di sini AR menjadi bukan hanya sebagai pendamping dari wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya, juga AR di sini
harus aktif dan giat dalam melakukan penyuluhan. Penyuluhan ini lebih mengarah untuk meningkatkan kepatuhan WP sukarela, artinya tidak ada enforcement. Jadi yang dikedepankan adalah sisi self assessment-nya sendiri itu meningkat. Jadi di 2019 inilah AR mungkin agak lebih bahkan lebih aktif ya dibandingkan tahun-tahun sebelum tahun 2019. Oke, ini secara ringkas, dan di 2020 kita memasuki masa pandemi COVID-19 dan kebijakan pun mungkin ada kebijakan yang masih dikedepankan, tapi tetap prioritas adalah penanganan pandemi. Jadi support dari DJP untuk lebih mendorong atau menjaga stabilitas dari perekonomian nasional. Jadi DJP menjadi alat juga untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Nah, ini mungkin saya rangkum dari rencana strategis DJP di 2020-2024, ini capaiannya di 2015 sampai 2019. Jadi kalau kita bicara tax ratio di sini kalau dilihat per tahun ya, sejak 2015 trennya menurun ya sampai 2017, dan di 2018 meningkat dan akhirnya turun lagi di 2019. Mungkin ini capaiannya untuk tax ratio. Jadi ini benar-benar, kalau di sini kan tax ratio Indonesia dalam arti sempit, artinya komparasinya adalah penerimaan pajak dibandingkan dengan PDB. Dan capaian yang berikutnya terkait program amnesti pajak, ya, merupakan terobosan untuk meningkatkan peredaran uang yang ada di Indonesia atau permodalan untuk kemudahan berusaha ya. Nah, di sini kalau dilihat partisipasi wajib pajak itu secara total hampir 1 juta wajib pajak yang berpartisipasi dalam amnesti ini, program amnesti. Kalau dilihat perbandingan antara orang pribadi dan badannya pun itu di 700 dan 200 ribu ya. Jadi 700.000 untuk orang pribadi dan 200.000 untuk badan. Dan ini merupakan yang cukup signifikan ya untuk baik itu dari kontribusi dari uang tebusan yang mencapai 114 triliun ya, dan surat setoran pajaknya mencapai 1.000 surat, 1 juta surat ya, dan pengajuan surat pernyataan harta juga di 1 juta surat. Nah, di sini kalau dilihat kontribusi dari deklarasi dalam negeri, deklarasi luar negeri, dan repatriasi itu secara total memang di 4.000 triliun, dengan komposisi di paling banyak yaitu deklarasi dalam negeri ya. Dan yang tujuan repatriasinya sendiri yang paling terakhir ya, di 146 triliun saja yang uang balik ke Indonesia. Nah, kalau itu realisasi amnesti pajaknya ya, jadi cukup signifikan, dan mungkin ada wacana terkait amnesti pajak kedua, dan mungkin ada beberapa yang sudah mendengar, tapi secara program saya lihat masih belum terjabarkan, mungkin karena pandemi, jadi prioritasnya berubah. Dan capaian selanjutnya yaitu terkait e-filing. Ini di 85%
yang melakukan istilahnya mensubmit SPT melalui e-filing, dan di 2018 juga stabil dan meningkat di 2019, yaitu sampai 110% yang menyampaikan melalui e-filing. Oke. Nah, kalau kita lihat posturnya untuk kontribusi pajak di APBN kita, ini sangat signifikan ya. Jadi hampir di atas rata-rata di atas 70% merupakan kontribusi dari pajak. Dan bea cukai di sekitar in average 10%, dan penerimaan PNBP sendiri itu penerimaan negara bukan pajaknya sendiri itu di kisaran average 15%. Jadi ini postur dari penerimaan negara mulai 2015 sampai 2019. Nah, kalau kita lihat dari hal ini berarti kan secara mau tidak mau DJP tetap harus menjaga postur ya, yaitu penerimaan pajak untuk sebagai kontribusi dalam APBN ini tetap dijaga di level yang sama. Tapi nanti kita lihat bicara di 2020 bagaimana, dan ini menjadi acuan atau menjadi evaluasi DJP untuk bagaimana meningkatkan kontribusi pajak bagi negara, bagi APBN ya. Nah, dan dari landasan itu sebenarnya di 2020 karena ada pandemi COVID, postur kita turun sampai defisit ya. Secara APBN kita defisit sampai 6% ya, 6,34%. Nah, ini di 2020, dan kalau kita bicara postur di 2021 ini secara APBN masih defisit di 5%. Ini dari postur APBN 2021. Dan kalau kita lihat realisasi penerimaan pajak sampai Februari ini di 11% dari target APBN. Jadi semoga ke depan juga makin membaik, tapi pasti DJP memiliki strategi untuk menekan dari sisi insentif yang sudah diberikan, nanti diawasi secara ketat, dan juga bagaimana memetakan wajib pajak, yaitu wajib pajak yang patuh atau yang tidak patuh. Nah, ini akan digambarkan lebih jelas melalui rencana strategi DJP di 2020 sampai 2024. Nah, kalau kita bicara perbandingan Renstra DJP di 2015 sampai 2019, di sini DJP mempunyai rencana yaitu untuk meningkatkan tax ratio. Tapi dari hasil ya masih belum bagus lah ya, tapi masih tahap di range antara 10%. Dan penerimaan pajak yang optimal ini juga bagian untuk Renstra DJP yang tahun lalunya, kepatuhan WP yang tinggi melalui CRM, peningkatan jumlah WP terdaftar melalui insentif dari UMKM dan lain-lain, dan SPT melalui e-filing system. Dan di 2020 fokusnya menjadi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Jadi lebih menekankan fiskal yang berkelanjutan, sehat dan berkelanjutan. Mungkin karena ada
pandemi yang kita tahu sampai sekarang belum berakhir, dan ada rencana yang kedua yaitu penerimaan negara yang optimal. Artinya pasti ada penggalian potensi yang baik itu yang baru maupun dari yang WP yang sudah terdaftar. Dan di sini dalam masa-masa seperti ini birokrasi dan layanan publik juga harus agile, efektif dan efisien. Jadi lebih lincah dalam menghadapi challenge-challenge ke depan. Nah, dari 3 renstra DJP tersebut secara rinci itu mereka akan menyusun kebijakan untuk percepatan penanganan COVID dan PEN, ya. Jadi di sini PEN dampak dari COVID. Oke. Selanjutnya ada pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan ekonomi. Jadi di sini lebih ditekankan untuk menjaga fiskal yang sehat dan berkelanjutan harus ada insentif fiskal ya dan prosedural yang mudah gitu ya. Dan yang ketiga, penyempurnaan dan perbaikan peraturan di bidang fiskal dan sektor keuangan. Jadi kalau di sektor keuangan sendiri memang diharapkan banyak peraturan-peraturan yang lebih mempermudah dan lebih mempermudah dalam pemanfaatan insentif fiskal yang diberikan di sektor-sektor tersebut. Oke. Nah, kalau di penerimaan negara di sini strateginya itu waktu penyelesaian administrasi pajak dan penyesuaian prosedur pelayanan sesuai protokol COVID. Jadi di sini ada istilahnya relaksasi, adanya pengurangan sanksi atau penghapusan sanksi itu yang dikedepankan. Dan selain itu di satu sisi DJP juga ingin adanya identifikasi potensi dan kepatuhan perpajakan atas transaksi PSME ya. Jadi transaksi digital yang sampai sekarang sudah diterapkan, implikasinya untuk lebih meningkatkan kepatuhan dan penggalian potensi tersebut. Dan yang ketiga juga ada pengembangan layanan pajak berbasis digital dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Ya mungkin ada yang sudah dengar kalau DJP sedang menggarap proyek untuk modernisasi sistem administrasi perpajakan. Mungkin ini istilahnya jangka panjang dan untuk pengelolaan pajak yang lebih efisien dan efektif, karena pasti mengedepankan automation untuk kemudahan wajib pajak dalam menjalankan atau melaksanakan kewajiban pajaknya. Nah, di sana juga untuk penerimaan yang optimal dengan joint program antara DJP dan Kementerian Keuangan. Dan selain itu juga peningkatan kepatuhan, baik itu model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial. Jadi kalau kita ingat SP2DK, aturannya sendiri memang membuat wajib pajak tersegmentasi, ya, dan juga dibuat wajib pajak pemetaannya berdasarkan teritorial atau wilayah. Ya, jadi itu model pengawasan yang dikedepankan oleh DJP saat ini. Dan penggalian potensi penerimaan pajak itu juga tetap dilakukan dan penguatan pengawasan. Nah, kalau kita bicara pemeriksaan, nanti penekanannya adalah untuk penguatan pengawasan perpajakan serta pemberantasan penyelundupan dan barang ilegal. Jadi memang di sini wajib, kalau kita hubungkan dengan tax audit, mereka akan melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi
terhadap penggunaan tadi insentif fiskal dan isu-isu lainnya yang memungkinkan pajak ini, istilahnya wajib pajak ini diindikasikan adanya tax gap maupun adanya ketidakpatuhan. Jadi dua itu yang akan disasar oleh DJP. Nah, kalau kita lihat Renstra yang ketiga yaitu birokrasi dan layanan publik yang agile. Kalau di sini lebih mengedepankan pertumbuhan yang baik, yaitu secara organisasi dan SDM ini bisa berfungsi secara optimal dan sistem informasi yang andal dan terintegrasi. Jadi penggunaan sistem informasi juga di sini akan terintegrasi baik itu dari satu KPP ke KPP lainnya, dan pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. Jadi di sini untuk masa sekarang birokrasi diperlukan dan pelayanan publik itu diperlukan pengawasan internal agar secara mutu ini meningkat. Jadi tidak banyak kendala baik itu secara sistem maupun secara personal. Nah, ini yang ingin DJP kembangkan agar ketiga tujuan ini dapat terlaksana dengan baik. Nah, kalau kita bicara mengenai pengawasan kepatuhan dan penerimaan dari DJP, ini yang saat ini dikembangkan oleh DJP itu terlihat dari sisi kiri ya, sisi existing, yaitu kalau dari sini terlihat tidak adanya kontribusi yang diatur ya, baik itu bagi KPP LTO dan khusus, Madya dan Pratama. Jadi kontribusi dari masing-masing KPP ini tidak memiliki aturan yang jelas. Dan di sisi sekarang fokusnya hanya kepada proses bisnis dan ekstensifikasi saja. Jadi jika proses bisnis ini telah diketahui dan ekstensifikasi juga telah diketahui, mereka membagi fokusnya berdasarkan kedua hal tersebut. Jadi mungkin berdasarkan industri ya. Jadi dan ekstensifikasi juga ini fokusnya tidak dijelaskan secara rinci bagaimana penerapan di ketiga KPP tersebut. Nah, kalau kita bicara kontribusi di sini tetap LTO memegang peranan yaitu sampai hampir 50%. Dan ada sisi Madya itu di ketiga ya. Ternyata Pratama memiliki potensi yang lebih besar nih, berdasarkan existing data ya, yaitu di 31% kalau Pratama. Nah, kalau indikator kerja utama sendiri itu cenderung sama, hanya berbeda target. Jadi di sini indikator kerja utamanya tidak dijelaskan, dan di rencana berikutnya untuk sebagai konsep penyempurnaan DJP akan melakukan pembagian pertama dengan mengupdate kontribusinya. Jadi LTO dan khusus serta Madya, jadi bagi Bapak Ibu yang terdaftar di kedua KPP tersebut, dari sisi kontribusi mereka memiliki target sampai dengan 80%. Jadi diharapkan kontribusi penerimaan pajak itu di KPP LTO dan khusus serta Madya itu mencapai 80%. Kalau kita bicara di Pratama itu hanya dibebani sebesar 20%. Ya. Dan di sini diupdate terkait fokus atau proses bisnis. Jadi kalau LTO dan khusus, Bapak Ibu bisa lihat Pak, di sini fokusnya di penerimaan nasional. Kalau Madya
di penerimaan regional, dan kalau pratama di penguasaan wilayah. Nah, ini berhubungan dengan yang tadi awal ada geotagging, dan itu prosesnya berkelanjutan terus sampai 2024. Kalau indikator kerja utamanya sendiri, LTO dan khusus serta madya ini berfungsi sebagai penerimaan. Sedangkan di level pratama ini sebatas untuk indikator kerjanya untuk kepatuhan atau compliance-nya saja. Ini merupakan model yang akan dikembangkan dari 2020 sampai 2024. Jadi ya mungkin jangan kaget ketika Bapak Ibu juga menerima SPHP itu dengan nilai-nilai yang fantastis ya. Jadi mungkin karena ada pembaruan konsep untuk kontribusi dari KPP tersebut. Ya. Nah, kalau kita bicara sebelum masuk ke pemetaan wajib pajak, ini ada perilakunya sendiri. Jadi kalau kita Bapak Ibu pasti sudah sering melihat yang namanya compliance model ini. Jadi secara pemetaan nanti wajib pajak akan dibedakan ya dari yang ingin untuk melakukan hal yang benar, terus mencoba patuh, terus ada tidak mau patuh, sampai memutuskan untuk tidak patuh. Nah, ini level-levelnya sendiri berbeda ya treatmentnya. Yang pertama, kalau ingin untuk melakukan hal yang benar itu cukup pelayanan sesinya. Nah, kalau untuk mencoba patuh ini melalui sesi penyuluhan. Kalau yang tidak mau patuh itu masuk kategori audit nanti dan pengawasan. Kalau yang memutuskan tidak patuh, nah strateginya adalah penegakan hukum. Jadi Bapak Ibu harus tahu mana kategori kita ya. Jadi kita tuh di level yang mana sih? Kalau semakin patuh, sebenarnya tindakannya akan semakin lebih ringan gitu ya. Melalui pelayanan saja sudah cukup. Nah, ini model-model kepatuhan yang dipetakan oleh DJP sebelum memasuki pemeriksaan. Kalau pilar kepatuhan pasti di sini ada 4, yaitu risiko pendaftaran. Jadi di sini ada yang WP yang berniat daftar sendiri, ada yang nggak mau daftar tapi nanti didim. Nah, itu ini masih kategori risiko pendaftaran. Nanti wajib pajak akan dibagi berdasarkan segmentasi ini. Risiko pelaporan, kalau yang sering tidak tepat waktu, bahkan yang tidak menyampaikan sama sekali, pasti resikonya akan menjadi lebih tinggi dan lebih akan kena audit, pasti lebih besar ya resikonya. Terus resiko pembayaran ini juga jika penerimaan pajak dipengaruhi oleh jumlah yang tidak bayar dengan tepat waktu. Jadi kalau yang Bapak lakukan secara bulanan maupun tahunan, kewajiban pajaknya itu ada yang tidak dibayar, bahkan ada yang tidak disetor, sudah dipungut tapi tidak disetor, dan itu semua masuk ke risiko pembayaran. Dan kalau di sini juga ada pelaporan juga memiliki risiko, yaitu kalau SPT itu disampaikan tapi tidak benar, ya baik itu kesalahan secara penulisan yang sengaja maupun tidak sengaja. Nah, jadi dengan adopsi CRM ini memang akan lebih memetakan wajib pajak mana sih yang patuh, mana yang tidak patuh, dan perlakuannya pun akan dibeda-bedakan, berbeda sebelum penerapan CRM ini. Jadi kalau CRM ya semua dianggap sama dan
Jadi kalau dianggap sama, walaupun udah patuh, kalau dianggap diperlakukan berbeda kan pasti ada rasa yang tidak enak gitu ya. Secara wajib pajak, ngapain kita patuh kalau diperlakukan sama. Nah, CRM inilah yang istilahnya memetakan itu agar perilaku dari tax auditor juga berbeda gitu setiap menghadapi wajib pajak dengan karakteristik yang tingkat kepatuhannya berbeda. Oke. Nah, kalau kita bicara jenis pemeriksaan, memang di sini ada pemeriksaan rutin, tujuan lain, terus ada khusus tapi terkait data konkret ya. Terus ada pemeriksaan restitusi, non restitusi, sama pemeriksaan khusus. Nah, mungkin di sini untuk data konkret, restitusi PPh, poin 3 sampai 6 ini merupakan penggalian potensi juga. Jadi selain pemeriksaan karena ada data, terus karena dilakukan seluruh pemeriksaan dilakukan atas seluruh objek pajak, ini juga diagendakan untuk penggalian potensi yang lebih bagi DJP. Nah, ini karakteristik dari jenis pemeriksaan pajak. Nah, kalau kita bicara alur penyelesaian sengketa pajak, ini memang enggak bisa cepat, bisa tidak, tergantung ke situasi dan mungkin kondisi wajib pajak atas sengketa pajak tersebut, apakah sudah dapat diterima oleh wajib pajak atau tidak. Jadi memang kalau kita bicara mungkin sekarang bisa dimulai dari SP2DK atau bisa langsung melalui pemeriksaan ya. Jadi tergantung jenis pemeriksaan yang kita dapat ya. Jadi dari hasil tax audit ya, kalau kita di sini paling lama 24 bulan atau 2 tahun, atau paling cepat ya, 1 tahun misalkan kalau untuk pemeriksaan LB lebih bayar. Nah, ini kita kalau tidak setuju kan ada upaya hukum. Jadi kalau upaya hukum selanjutnya nanti masing-masing kira-kira memakan waktu 1 tahun lagi ya, bahkan sampai 15 bulan, karena kan ada 3 bulan untuk persiapan menuju upaya hukum selanjutnya setelah pemeriksaan. Jadi memakan waktu 1 tahun lagi, dan jika tidak clear sampai tahap upaya hukum tingkat pertama, yaitu melalui misalkan ada permohonan pembatalan SKP atau STP tidak benar, penghapusan atau pengurangan sanksi pajak atau keberatan. Nah, nanti kita bisa mengajukan banding atau gugatan. Kalau ke banding ini jangka waktu hampir lebih dari 21 bulan, dan penyelesaian untuk gugatan lebih dari 10 bulan. Dan kalau ditolak, kita lanjut lagi ke Mahkamah Agung, yaitu untuk peninjauan kembali. Dan jika kita dimenangkan pun ada kemungkinan kita di peninjauan kembali, di PK oleh DJP. Jadi ada kontra memori yang harus kita siapkan lagi. Dan ini proses yang saya rasa cukup melelahkan bagi wajib pajak, dan harus dipertimbangkan secara matang apakah wajib pajak memiliki keuntungan atau istilahnya ada potensi untuk menang atau memang kalah. Jadi harus dipertimbangkan secara massal. Kalau kita bicara sengketa pajak ini pasti bicara selain waktu yang lama, kita bicara masalah costly. Jadi mungkin cost yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenangkan sengketanya tersebut itu bukan sesuatu yang murah ya. Bisa jadi kita selain waktu, tenaga, tim yang
harus dibentuk, itu juga mempengaruhi. Jadi tim yang handal ini juga akan memitigasi resiko lebih rendah. Jadi kalau tim pajaknya berganti-ganti juga kan biasanya ada ketidaksesuaian nanti dalam proses penyelesaian sengketa pajak ini. Takutnya juga ada timeline yang sebenarnya harus disubmit, ada yang tidak disubmit. Nah ini mungkin secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan membutuhkan perhitungan yang sangat matang, baik dari sisi waktu, cost yang dikeluarkan, dan tim yang akan menghandle. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tadi alur penyelesaian, kita akan masuki sebenarnya apa saja sih isu yang ada di tax audit ke depannya. Dan mungkin ini sifatnya terbuka ya, jika Bapak Ibu memiliki kasus yang berbeda dari apa yang digambarkan di sini, bisa langsung kasih tahu atau info berdasarkan chat apa sih isu yang Bapak sedang hadapi. Jadi saya membagi menjadi 4 besaran di sini. Pertama, dari sisi compliance, jadi kepatuhan wajib pajak. Ini kita bicara pasti masalah sudah disetorkah pajak terutangnya, sudah dilaporkah SPT-nya, baik itu masa dan tahunan. Nah kalau selain pelaporan dan penyetoran pajak, kita juga bicara kelengkapan administrasi dalam SPT tersebut. Jadi tidak melulu yang penting sudah lapor dan sudah setor, tapi kita lupa dengan kelengkapan administrasi yang harus ada di SPT tersebut. Kalau kita bicara SPT badan, pasti banyak banget checklist yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Jika BUT, bahkan ada ketentuan khusus yang mengatur kelengkapan administrasi untuk pelaporan pajaknya. Nah ini yang harus diperhatikan oleh wajib pajak, karena isu ini sebenarnya bagi wajib pajak tertentu yang mungkin sudah patuh, mereka biasanya tidak masuk sampai audit, tapi cukup di penyuluhan ataupun assessment dari AR melalui SP2DK. Jadi nanti tetap wajib pajak yang akan membetulkan, atau jika ada kurang bayar, wajib pajak yang langsung membayar kekurangan pajak tersebut. Nah kalau transfer pricing yang kedua, ini isu yang mungkin akan ya sudah banyak terjadi ya di mulai tahun 2019 sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat peta sengketa pajak lebih banyak di apa sih? Nah, sebelumnya kita bicara benchmarking, itu lebih banyak. Metode yang digunakan selisihnya baik menurut WP menggunakan KNMM, menurut wajib pajak menggunakan KAP misalkan. Nah, itu yang dahulu sering disengketakan. Baik, dan juga termasuk comparability adjustment yang digunakan untuk penyesuaian PP untuk menghasilkan analisis sesuai arm's length principle. Nah, tapi ke arah sini penegakan terhadap compliance untuk pemenuhan local file dan master file ini menjadi concern utama sebelum memasuki analisis. Nah, ini yang berkembang seiring penegakan terhadap pemenuhan PMK 213. Jadi challenge-nya pertama melalui compliance-nya dulu. Jadi ini yang agak berubah trennya. Mungkin nanti saya gambarkan lagi berubah tren untuk TP-nya apalagi. Tapi dari keempat hal ini yang bisa menyebabkan wajib pajak memiliki nilai koreksi yang cukup fantastis ya.
Kalau kita bicara masalah benchmarkingnya saja, misalkan profit Bapak harusnya di level 7%, bukan 5%. Selisih 2% saja bisa mempengaruhi P&L Bapak atau pajak yang terutang bisa dari lebih bayar menjadi kurang bayar. Nah, ini yang koreksi-koreksi inilah yang menyebabkan di satu sisi memberikan kemudahan, tapi di sisi lain ruang diskusi terkait IP ini sangat bisa memberatkan wajib pajak, walaupun secara analisis sudah dilakukan dengan tepat. Nah, ini yang dari sisi transfer pricing menjadi isu utama. Makanya kalau isunya bergeser menjadi compliance, kami sarankan untuk membuat TP-Doc sebelum penyelesaian atau kewajiban untuk menyampaikan SPT itu dilakukan. Karena ini penting, mengingat hampir semua baik itu AR maupun pemeriksa sudah menanyakan hal tersebut. Kapan local file master file dibuat. Ini dasar utama untuk melakukan koreksi mereka. Dan yang saya pisahkan di sini terkait transaksi afiliasi. Mungkin ada beberapa transaksi yang masuk kategori analisis transfer pricing ya. Tapi transaksi afiliasi ini sebenarnya bisa masuk transfer pricing, tapi dari pemeriksa biasanya view-nya mereka lebih mengarah atau melihat mengenai eksistensi dan manfaat biaya. Sebelum kita bicara masalah berapa sih harga wajarnya atau arm's-length. Nah, ini yang pemeriksa sering lakukan. Jadi kita sudah buat TP, tapi ternyata yang diuji adalah eksistensi dan manfaatnya. Jadi ini yang sering dilakukan oleh pemeriksa. Dan yang kedua yaitu terkait jual beli harta. Kita bicara jual beli harta ini dalam transaksi grup ya. Ya, mungkin di sini harus ada pihak independen yang menilai ya secara ya baik itu secara kemampuan dan secara aturan juga diperkenankan oleh DJP untuk menilai berapa sih harga wajar jika transaksi itu dilakukan antar grup. Nah, selain itu juga isu lama yaitu ekualisasi atau rekonsiliasi. Ini isu yang setiap tahun pasti muncul, tapi bisa jadi temuan di SPHP, bisa jadi di pra-closing ya, pra-SPHP ya. Pra-SPHP itu kita sudah mitigasi ya. Istilahnya kita sudah jawab, respon, dan kita sudah conclude dengan berapa sih PPh yang harus dibayar. Nah, ekualisasi ini terkait penghasilan dan penjualan, yaitu dari sisi SPT Badan dan PPN, termasuk biaya-biaya dengan ekualisasi biaya-biaya dengan SPT masa ya, yaitu baik itu yang 23, 4 maupun 26, 15 jika ada, dan 22 jika ada. Nah, terus juga ekualisasi pengujian eksistensi biaya ini biasanya masalah dokumentasi ya, apakah itu non objek, dokumennya mana. Nah, ini yang sudah lazim dilakukan oleh pemeriksa DJP. Nah, tadi penggambarannya dari keempat isu besar itu. Kalau withholding ya mungkin jika Bapak Ibu ada isu tambahan kita bisa diskusi, tapi di sini saya melihat isu terkait penyetoran dan pelaporan pajaknya yang tadi. Terus misalkan ada lampiran khusus seperti DGP form, terus itu untuk withholding. Dan untuk CIT misalkan di sini yang perlu digarisbawahi selain penyetoran dan pelaporan yaitu
penghitungan DER sesuai Per 25 ya, dan PMK 169, dan utang swasta luar negeri sesuai Per 25. Nah ini kedua ini harus Ibu sampaikan sebagai lampiran demi biaya pinjaman atau biaya bunga yang Ibu miliki ini menjadi deductible. Jadi jangan lupa untuk melampirkan form tersebut. Nah, kalau promotion sama entertainment biasa challenge-nya mungkin banyak ya. Ada kelengkapan, baik itu NPWP maupun isian yang di kolom itu yang tidak lengkap, itu biasanya sengketa di situ. Kalau di sini juga ada write off list untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang menghapus ya. Terus ada tax credit hasil konfirmasi. Jadi kalau di sini kredit pajak juga kalau sering di challenge dengan membandingkan apa yang ada di KPP sebelah ya, istilahnya lawan transaksi kita. Nah ini yang sering dipermasalahkan juga. Jadi pembuktiannya mau nggak mau kita harus dokumentasikan dengan baik ya. Terus juga ada dokumentasi pemanfaatan fasilitas pajak. Jadi khusus wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas ataupun baik itu tax holiday ya atau insentif pajak tertentu, nah ini harus dilampirkan. Dan untuk PPN sendiri di sini selain penyetoran dan pelaporan juga ya biasanya PN hasil konfirmasi ya, baik itu negatif dan tidak ada. Dan yang sering digunakan juga pelaporan PEB di SPT PPN dibandingkan dengan data dari DJBC. Jadi kalau tadi kita runut dengan adanya joint audit, hal itulah yang dapat digunakan dan ada sinergi antara DJP dan DJBC, itulah yang membuat temuan ini menjadi sering digunakan sebagai dasar koreksi. Oke, dan di sini kalau isu kedua yang tadi dari transfer pricing, nah sebenarnya kan sebagai trigger untuk menentukan apakah ada dispute atau enggak sebenarnya adalah dari adanya apakah ada indikasi profit shifting, yaitu baik itu cross border transaction maupun domestic transaction. Dan belakangan bukan hanya cross border transaction, tapi makin ke sini domestic transaction pun sering di challenge, bahkan bisa menjadi temuan yang signifikan untuk wajib pajak tertentu ya, yang khususnya yang melakukan transaksi dalam satu grup di wilayah Indonesia atau dengan domestic taxpayer sendiri. Jadi ini sudah mulai bergeser secara sensitivitas dari tim dari internal DJP sendiri untuk melakukan pemeriksaan domestic transaction. Nah, kalau untuk pemeriksaan TP, pastikan mereka akan berdasarkan fakta dan kondisi dari WP tersebut. Jadi selama ini transaksi dengan afiliasi yang memiliki kerugian pun akan menjadi indikasi adanya profit shifting. Jadi kalau ke afiliasi yang rugi, ya kan jadi pajaknya berkurang tuh kalau kita membebankan ke WP yang rugi. Jadi kita bayar pajak bayar sejumlah uang atau aktivitas jasa ke WP yang rugi, itu yang menjadi indikasi adanya profit shifting. Jadi dengan adanya transfer biaya tersebut dianggap kita membayar kewajiban pajak, current tax kita menjadi lebih kecil. Nah ini yang menjadi salah satu indikasi juga untuk diperiksa. Dan
Selain itu juga mungkin ada kompensasi kerugian. Nah, ini juga menjadi hal yang akan diperiksa. Nah, kalau kita poin lainnya, kalau kita sesuai acuannya SE 50 2013 dan Per 22, itu ada rezim tidak final dan rezim final ya. Ya, kalau kita bertransaksi di antara kedua tersebut kan pasti ada perbedaan tarif ya. Tarif pajak yang cukup signifikan. Nah, ini yang akan dilakukan penindakan ya oleh pemeriksa dalam hal ditemukan adanya transaksi afiliasi tersebut. Nah, kalau dengan kontrak kerjasama migas juga ini menjadi indikator yang sama, dan pengenaan PPNBM. Jadi kalau pengenaan PPNBM ini isunya lebih ke arah DPP-nya nanti. Jadi kalau harusnya mereka dikenakan dari DPP 100, mereka hanya dikenakan dari DPP 90. Nah, itu yang isu dari pengenaan PPNBM. Oke. Nah, kalau kita bicara transaksi afiliasi, ini biasanya pengujiannya belum sampai ke tahap berapa wajar atau sudah wajar atau belum kompensasinya, tapi dalam masih tahapan eksistensi dan manfaatnya. Biasanya jenis jasanya yaitu terkait low value added services. Ya, biasanya jasa-jasa yang seperti HR, jasa manajemen itu, ada jasa IT yang secara fungsi mungkin bisa dikatakan organisasi tersebut mampu melaksanakannya. Jadi ini pembuktian transaksi afiliasi ini kita sudah mereka belum mengarah sampai TV, tapi lebih mengarah kepada eksistensi dan manfaat yang diterima oleh organisasi. Dan kemampuan, kalau sudah dianggap memiliki kemampuan, berarti kan nanti ada duplikasi jasa yang dijalankan. Nah, ini isu yang mungkin agak berat saat ini. Jadi pemeriksa nggak akan mudah untuk melakukan istilahnya mendrop nilai sengketa tersebut, karena secara internal mereka memiliki kebijakan ya untuk mengkoreksi jasa-jasa yang seperti ini. Jadi walaupun pembuktian kita sudah kuat, tapi di level pemeriksaan saya rasa masih belum cukup untuk diterima oleh tim pemeriksa. Nah, kalau kita bicara yang kedua, jual beli aset. Nah, di sini juga yang dirasa oleh wajib pajak mungkin ya hal yang agak aneh ya. Di satu sisi memang DJP memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian berapa sih nilai wajar dari transaksi aset tersebut, tapi di sisi lain kita juga sudah biasanya wajib pajak juga sudah siapkan istilahnya jasa independen ya dari pihak ketiga yang menilai aset tersebut. Jadi sepanjang aset tersebut sudah dinilai oleh jasa penilai publik, harusnya keadaan sudah aman. Tapi ternyata beberapa pemeriksaan berkembang menjadi hal yang luar biasa, yaitu DJP atau tim pemeriksa melalui internal melakukan penilaian sendiri ya atas transaksi jual beli aset ke dalam grup. Nah, ini yang bisa merugikan WP, tapi hal ini sudah banyak dilakukan, apalagi dengan kondisi pandemik pasti banyak restructuring, baik itu saham maupun aset ya. Jadi ini yang menjadi challenge bagi wajib pajak untuk kedepannya membuktikan bahwa transaksi tersebut sudah wajar.
Karena sebenarnya kewajaran transaksi jika sudah dinilai dengan jasa penilai publik pun bisa dianggap sudah arm's length. Nah, ini yang dilakukan oleh DJP dalam melakukan pemeriksaan saat ini. Dan yang terakhir terkait ekualisasi ya. Jadi kalau kita bicara ekualisasi, penghasilan dan biaya di sini ada sales versus PPN gajinya, terus biaya pegawai sama objek PPh pasal 21, baik yang final maupun non final ya. Jadi di sini kalau kita bicara biaya pegawai, pastikan secara nilai di notes laporan keuangan Bapak Ibu itu sudah mencerminkan nilai yang sesuai dengan mapping ataupun dengan DPP yang ada di PPh 21. Jika memang terdapat objek-objek yang dirasa bukan termasuk kategori objek PPh pasal 21, maka itu menjadi reconcile item bagi wajib pajak untuk menjelaskan, baik itu melalui pembuktian lebih lanjut berdasarkan dokumen ataupun penjelasan. Nah, kalau ekualisasi bunga, dividen, royalti sewa, selain tanah dan bangunan, dan biaya jasa, ini kita bandingkan dengan SPT masa PPh pasal 23-nya. Jadi pastikan mapping di lampiran 2 SPT badan di form 1771 Bapak sudah mencerminkan angka yang sama dengan yang ada di PPh pasal 23. Nah, ini biasalah yang dilakukan oleh wajib pajak untuk membuktikan ya bahwa kita telah melakukan ekualisasi secara betul. Dan untuk yang biaya sewa tanah dan bangunan, pastikan objeknya sama dengan KPR 2 dan ekualisasi PPh 26 dan PPN JLN. Jadi lazimnya pemeriksa akan menanyakan kedua hal yang sama, yaitu jika mereka menemukan objek PPh pasal 26, maka mereka akan meminta PPN JLN ataupun PPN BKP tidak berwujud. Nah, ini pastikan apakah sudah ada atau sudah dipungut PPN tersebut, itu yang harus dipastikan oleh wajib pajak. Dan sebaliknya, jika memang dari pemeriksa sudah menemukan PPN JLN, maka akan ditanya mana objek PPh 26 yang sudah disetorkan. Dan apabila kita punya COD, pastikan juga sudah terlapor di SPT PPh 26. Jadi ini ruang yang harus kita pastikan agar ekualisasi ini bisa berjalan dengan Iya. Selanjutnya untuk rincian COGS, pembelian dan PPN PM. Jadi memang secara hitungan sebenarnya bisa dilakukan rekonsiliasi, baik itu COGS, pembelian dan PPN PM. Tapi hal ini biasanya akan sulit di penerapannya bagi WP, tapi secara konseptual si pemeriksa akan meminta ini, itu bisa saja gitu. Tapi hanya beberapa pemeriksa yang mungkin melakukan ini karena memang challenge-nya sangat sulit untuk mentresir dari sisi COGS, pembelian maupun PPN PM. Nah, mungkin yang harus dipastikan juga terkait biaya implikasi PSAK 73. Jadi kalau kita bicara PSAK 73 adalah biaya sewa. Treatmentnya kalau di PSAK 73 merupakan nilai yang sudah dihitung berdasarkan ketentuan PSAK, artinya bukan nilai yang sebenarnya. Mungkin nanti dipastikan berapa sih nilai invoice yang harusnya ditanggung atau boleh dibebankan oleh wajib pajak. Nah, ini juga ekualisasi yang harus atau pencatatan yang harus dilakukan oleh WP. Di samping itu juga pendekatan untuk ekualisasi sales dan PPN itu sebenarnya bisa dilakukan melalui AR movement. Nah, ini juga sering dilakukan untuk beberapa wajib pajak, yaitu
sisi manufacturing itu lebih banyak biasanya untuk penggunaan. Nah, kalau untuk pemenuhan kepatuhan pajak lainnya, ini yang tadi sudah disebutkan ya, pastikan lampiran-lampirannya sudah terpenuhi. Nah, kalau saya bicara sedikit mengenai cara menghadapi pemeriksaan, ya, yaitu untuk tax audit, mungkin yang pertama kita bicara mengenai preparation. Jadi di sini kalau bisa ada timeline yang jelas, artinya jenis pemeriksaan yang kita hadapi apa sih dan timelinenya kapan. Dan yang kedua, kita juga harus sudah menguji dokumen legal komersial pajak. Jadi artinya tidak ada lagi isu perbedaan antara dokumen legal dengan pajak atau dokumen komersial dengan pajak. Jadi kalau bisa ketiga dokumen ini sejalan, artinya tidak ada mengatakan hal yang sama terkait potensi pajaknya. Jadi istilahnya di sini diperlukan untuk melihat berapa besar resiko yang akan kita tanggung dengan adanya ketidaksesuaian dokumen tersebut. Nah, setelah tahap preparation, kita tahap dokumentasi, artinya kita membuat checklist kelengkapan dokumen sesuai permintaan dari pemeriksa. Jadi berdasarkan data yang diminta, kita lakukan checklist mana sih data yang kita bisa penuhi, mana yang memang tidak ada datanya di kita. Karena checklist ini juga kan biasanya kita gunakan untuk menjawab, Pak, kalau kita tidak memiliki data tersebut, atau Pak, ini tidak sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan kita. Nah, ini yang harus kita sampaikan ke tim pemeriksa. Jadi jangan sampai tidak ada respon dari kita kalau data itu memang tidak ada gitu. Dan yang ketiga, mungkin kita perlu lakukan komunikasi. Jadi yang terkait konfirmasi timeline ya, penyelesaian pemeriksaan, pastikan mereka punya pemeriksa harapannya timelinenya kapan untuk dilakukan SPHP. Kalau bisa ada semacam pembahasan sebelum SPHP untuk memitigasi dispute yang memang harusnya bisa diselesaikan sebelum SPHP. Jadi itu yang harus kita lakukan, dan update status progres pemeriksaan juga tetap harus dilaksanakan. Jangan sampai pemeriksaannya tiba-tiba langsung seminggu lagi mau SPHP ya. Nah, ini yang mungkin kita harus jagain, karena tim pemeriksa mungkin punya prioritas, dan itu yang kita harus tahu gitu untuk status pemeriksaan ini. Dan konfirmasi kebutuhan pembuktian terkait isu pajak. Jadi kalau memang ada isu pajak yang sudah ditemukan oleh tim pemeriksa, sebaiknya kita melakukan konfirmasi, yaitu terkait kebutuhan pembuktian dari sisi pemeriksa. Ya mungkin ini kadang dijawab, kadang tidak, tapi seenggaknya membuat ruang diskusi kita lebih sempit gitu ke tim pemeriksa, agar apa yang menjadi fokus atau isu pajak yang akan dibahas itu clear gitu. Dan yang terakhir ini penyelesaian isu pemeriksaan ya. Kalau kita bicara SPHP ya, kita bicara mengenai dasar hukum yang digunakan. Jadi tim pemeriksa biasanya menggunakan dasar hukumnya apa, dan kita lihat kesesuaian dengan cara mengkoreksinya. Nah, ini juga menjadi dasar kita untuk merespon tanggapan atau membuat tanggapan dari SPHP tersebut. Nah, kalau ada pra-closing, misalkan memang sebelum terbit SPHP kita bisa lakukan, sebaiknya kita lakukan untuk isu-isu yang muncul di SPHP adalah isu-isu yang secara substantif memang memiliki perbedaan antara pemahaman baik itu dari WP maupun pemeriksa. Jadi sudah mengerucut lah. Dan terakhir kita selesaikan dengan closing conference. Nah, ini stage yang mungkin harus dijalankan oleh wajib pajak untuk lebih
mempersiapkan pemeriksaan yang saat ini saya rasa posisi-posisi dari tim pemeriksa mungkin akan sangat banyak merugikan bagi wajib pajak, terutama dengan adanya kondisi untuk menjaga postur penerimaan pajak ini tetap dalam range yang diharapkan gitu. Nah, saya rasa cukup presentasi terkait recent development and trending on tax audit. Baik, terima kasih Pak Rifai. Demikian acara SF Tax Free Morning Briefing Recent Development and Trending Issue on Tax Audit hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat memberi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai materi yang disampaikan, Bapak Ibu dapat mengirimkan pertanyaan melalui email ke nia@sfconsulting.co.id. Sebagai masukan untuk perbaikan kami pada acara-acara berikutnya, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi Client Feedback Form atau CFF melalui link CFF yang tertera pada kolom chat. Materi acara hari ini dan e-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang hadir dengan mengisi absensi pada kolom chat dan peserta yang mengirimkan feedback form atau CFF. Sampai bertemu kembali pada acara SF Free Morning Briefing April 2021 series berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Stay safe and stay healthy. Thank you, terima kasih Bapak Ibu.